yang dipertua Saudara Muhammad Yusuf Larus dan YB Syekh Hamid dan anak-anak muda sebenarnya itu saya datang khusus untuk bertemu dengan anak-anak muda yang telah berada di posisi. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih oleh karena Anda semua datang untuk memberikan sokongan yang berarti. Dan saya percaya hanya dengan gugatan anak-anak muda barulah cita-cita bersih itu akan berhasil. Saya tidak mau mengambil masa yang lama oleh karena waktu menjelang maghrib amat dekat. Saya akan coba membacakan 3 buah puisi yang ada hubungannya dengan apa yang sedang berlaku sekarang. Yang pertama, Unggun Bersih. Unggun bersih, semakin lara kita didera bara, kita laungkan juga pesan merdeka. Demokrasi sebenderang mentari, sehasrat hajat, semurni harga diri. Lama resah kita, demokrasi luka. Lama duka kita, demokrasi lara. Demokrasi yang angkuh kita cemohi, suara bebas yang utuh kita idam. 2 abad lalu lulusan Adam berseru di Boston, di Jirus ke Laut Biru. Tak perlu gembira sorak yang teduh, perlu hanya unggun hati yang syahdu. Ini menyalalah unggun sakti itu, dan kini merebaklah nyala unggun itu. Puisi ini saya tulis selama 2 hari, 24 dan 25 bulan Juni tahun lalu, sebelum Bersih 2 dilaksanakan. Ingin saya jelaskan sedikit, Bersih 2 sebenarnya tidak mengisi apa yang kami harapkan, maka itulah diadakan Bersih 3, dan Bersih 3 telah memenuhi janji membawa orang sebanyak 300.000 yang datang daripada seluruh negara, tidak termasuk jumlah tambahan daripada mereka yang berada di dunia luar global. Ingin saya nyatakan bahwasanya segala cita-cita tidak mungkin tanpa bantuan daripada anak muda. Yang boleh merubah saya pikir sekarang ini hanya golongan anak muda. Dan saya harap anak-anak muda kita akan menjadi anak-anak muda yang wajar, tidak membiarkan kecelaruan berterusan. Saya harap Anda berjanji untuk melakukan itu. Apakah Anda janji? Takbir. Dan yang kedua, saya akan membacakan tentang Gepeng yang luka. Gepeng yang luka. Kita gairah merubah sebanyak tanah bertuah, karena demi rezeki alam dan udara kita. Kita sengaja terlupa karena cicit yang satu, tuli akan senandung insan dan unggas yang merdu.
mengenai ke rimba dan sungai ke samudra. Terdengar rintih ombak meraung bumi sejarah. Pernahkah kita bertanya pada Gebeng terluka bersyair berpantun demi kebahagiaannya? Kita hanya memecah gedung dan kilang sangkir, merela bumi Gebeng ke racun beransur cair. Dan kita sedang alpa malah amat banget terduga. Harta ini menutup masa depan yang larat. Di sisi mewah harta cemar sejarah bermula. Kita sedang memahat hikayat tragedi bangsa. Anda tahu semuanya apa yang berlaku di Gebeng? Dan apakah yang akan Anda lakukan? Alhamdulillah, saya menyanjung anak-anak muda. Yang ketiga, tidak saja suara kita dibatasi dan kuasa kita dikacip. Tidak saja kita ingin membersihkan asas demokrasi, tidak dibenarkan. Malah kini rimba kita kalau tidak benar-benar dipelihara akan turun dileleh. Kita barangkali tidak nampak ataupun tidak peduli, tapi itulah yang sedang berlaku setelah kita 54 tahun merdeka, dikuasai, dicengkam hanya oleh satu bagi saja. Kita tidak harus membiarkan itu lagi. Kita harus menunjukkan bahwasanya negara tidak wajar diperintah oleh satu parti selama 54 tahun. Oleh karena itu, inilah tahun yang sebaiknya untuk kita merubah itu, melelong rimba. Di dataran sejarah ini kita merasa sengsara oleh karena rimba direjah dan gunung yang ditarik. Sungai-sungai yang jernih dan tasik sedamai kalbu sedang diwariskan secemarnya ke anak cucu. Disinilah rimbanya kini hewan cedera sakit, dan disinilah serangga resah mulai tersepi. Sehingga jikalau terimbas pun yang ini dah tak bermakna, sebab kita sudah rela menjual. Rakyat kini terpaksa meraungkan senandung pilu demi merindu sungai jernih yang dihirup selalu. Terlihat ketar batu manja dalam kolam. Hanya sejenak kita menikmati rimba yang murah. Kita merindui bukit serta belukar yang asli dan telaga yang tenang, gua tempat kelawar bersepi. Tapi kini dari gerai tani ke kondo menteri tak akan berarti, karena kita didesak keras menjualnya kini. Kita coba merawat kebobrokan yang tengah
malah juga membebani kegelojohan yang jelek. Ini kita ke Putrajaya menuntut Panji yang murni, tapi apa masih berkibar kewarasan di sini? Dan ingatlah anak-anak muda, yang berpuisi adalah seorang tua umur 77 tahun. Dan saya pikir suara anak muda akan lebih gagah. Sila berjuang. Takbir.